Assalamualaikum teman-teman. Dalam seri belajar Islam kali ini, berhubung kita baru saja memasuki bulan Ramadan, kali ini aku akan sharing mengenai caraku agar dapat melakukan peningkatan dalam hal ibadah di bulan suci ini. Di sini aku mencoba menerapkan sebuah sistem habit tracker yang semoga bisa membuatku tetap semangat dan termotivasi dalam menjalankannya. Seperti habit tracker pada umumnya, hal ini kulakukan agar aku dapat mengukur kinerjaku dan seproduktif apakah aku selama periode Ramadan tahun ini. Aku membuat tracker ini menggunakan Notion, salah satu aplikasi favoritku. Dan video ini disponsori oleh... Nah, I'm just kidding. Gak mungkin Notion akan kasih sponsor ke channel yang kecil banget ini. Ya walaupun nanti kedepannya ternyata Notion mensponsoriku, ya berarti itu akan menjadi salah satu cita-citaku yang tercapai. Oke, jadi kita langsung saja ke trackernya. Bagaimana membuat habit trackernya mulai dari nol di dalam Notion. Yaitu kita cukup dengan membuka page baru seperti ini. Lalu kita kasih judul yang diinginkan. Misal aku kasih judul Ramadan. Untuk estetikanya kita juga bisa kasih icon yang terkait, mungkin gambar masjid. Kita juga bisa kasih cover background. Bagi yang belum tahu, Notion connect dengan Unsplash, yaitu merupakan situs fotografi gratis di mana kita bisa menggunakan foto-foto yang ada dalam situsnya secara cuma-cuma. Jadi misal aku pengen menggunakan foto ini sebagai background, ya, kita geser untuk mendapatkan estetikanya cukup. Lalu kita sekarang ke trackernya itu sendiri. Tracker yang ingin aku buat adalah bentuknya adalah dalam bentuk table agar gampang, mudah untuk dilakukan tracker. Jadi untuk properti utamanya atau identifiernya aku akan menggunakan tanggal di sini, yaitu tanggal hijriahnya. Oke, contoh di sini 1 Ramadan. Lalu properti-properti berikutnya adalah properti yang ingin kita track atau ibadah-ibadah apa saja yang ingin kita track. Misalnya yang pertama adalah puasanya itu sendiri, apakah kita melakukan puasa pada hari itu atau bukan. Karena bisa jadi kita batal atau tidak melakukan puasa atas dasar apapun ya, terutama bagi yang perempuan pasti ada siklus bulanannya yang membuat mereka tidak bisa melaksanakan puasa. Jadi ini cukup checkbox saja untuk menandakan apakah kita sudah melakukan puasa pada hari itu atau tidak. Yang kedua yang ingin saya track adalah infak harian saya. Bentuknya adalah angka. Jadi menurut saya pribadi sih ini lebih menekankan di konsistensinya atau komitmen kita dibanding dengan jumlahnya itu sendiri. Jadi misal saya akan melakukan infak harian sebesar 10.000. Nah ini dicatat dan nanti di ujung setelah periode Ramadan selesai kita bisa menjumlahkannya. Jadi misal kita hari ini 10.000, besoknya 20.000, nanti akan kelihatan totalnya selama periode yang kita catat tersebut. Lalu tracker berikutnya adalah mengaji atau Quran. Di sini saya fokus di seberapa banyak saya mengaji pada hari tersebut, dan patokannya adalah jumlah halaman Quran itu. Jadi misal di hari itu saya mencatat saya mengaji dari halaman 1 sampai halaman 10. Cukup segitu saja saya mencatatnya. Dan ini juga jadi misalkan kita tidak di rumah atau di lokasi lainnya, kita bisa melihat sudah sejauh apa kita mengaji di app Notion kita yang ada di smartphone. Misal besoknya kita mengaji 11/20. Lalu hal berikutnya yang ingin saya track adalah sholat sunnah. Ada beberapa macam ya di Ramadan ini. Itu yang pertama adalah sholat tarawih.
Ini karena lebih iya atau tidak, saya akan menggunakan checkbox. Lalu sholat witirnya, kembali checkbox. Lalu berikutnya adalah sholat tahajudnya, sholat nanti malam hari, sholat malam, juga checkbox. Lalu juga sholat duhanya sebagai sebelum kita mencari rezeki. Ya, saya kira cukup untuk sholat sunnahnya. Nah, jadi ini tracker yang rencana akan saya gunakan pada Ramadan kali ini. Nanti tinggal kita lanjutkan saja sampai ke 30 Ramadan. Nah, di sini misal kita juga bisa track di bagian bawahnya ya, di bottom line-nya. Misal anggaplah kita sudah melakukan puasa selama sebulan penuh. Nah, ini kita bisa kelihatan, berarti kita melakukan itu secara full 100% selama bulan Ramadan. Atau misal kita ada bolong satu tarawihnya, kita kelihatan juga seberapa jauh kinerja kita. Terus juga jumlah infaknya. Nah, untuk jumlah halamannya itu sendiri sebenarnya ini, kalau ini karena ini teks, ini tidak bisa dijumlahkan. Kalaupun mau, bisa kita bikin sebuah formula, misal tambah properti baru, Quran beginning, maksudnya halaman awal yang kita baca, ininya number, tambah lagi Quran ending, halaman terakhir yang kita baca di hari itu. Ini juga number. Jadi di bagian Quran di sini kita bisa membuat formula dari dua hal tadi. Formulanya adalah nih, ending kurang beginning, salah, maaf. Halaman terakhir dikurang halaman awal, tambah plus 1 agar menghitung halaman yang awal juga gitu. Jadi misal kita lihat, kita mulai membaca di halaman 1, kita selesai hari itu di halaman 10. Nanti secara otomatis, ini juga kita contoh ya, sekalian saja, 25, 26, 50. Nah, nanti karena ini sudah formula, ini akan mencatat secara otomatis. Nah, ini juga akan menghitung jumlah halaman Quran yang telah kita baca di periode tracker ini. Nah, jadi inilah tracker yang akan saya gunakan pada bulan Ramadan kali ini. Jadi saya ingin men-track kinerja saya, performa saya selama bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Apakah puasa saya lengkap, seberapa banyak jumlah infak saya, seberapa banyak saya mengaji dalam halaman, apakah tarawih saya lengkap, witir saya lengkap, tidak ada bolong, tahajud saya lengkap, duha saya lengkap. Saya sengaja memang tidak meng-track hal yang sudah wajib ya, karena itu sudah wajib ya. Saya sudah tidak layak lagi untuk diukur karena sudah wajib. Jadi saya lebih fokus ke track hal yang sifatnya sunnah atau tidak wajib. Lalu apa tujuan saya membuat habit tracker ini? Menurut saya pribadi, saya punya dua tujuan. Yang pertama adalah saya ingin men-track data kinerja saya sendiri di bulan Ramadan kali ini, seberapa bagus saya ibaratnya beribadah. Tentu ini hanya untuk patokan pribadi saja yang akan saya gunakan di tahun-tahun berikutnya, di Ramadan-Ramadan berikutnya. Jadi saya bisa membandingkan di tahun lalu, tahun sebelumnya performa saya seperti ini, dan apa target saya di tahun ini gitu. Jadi misal mungkin untuk yang puasa ya insya Allah 100% lengkap ya. Jadi mungkin yang gampang, lebih tepat untuk dibandingkan adalah seberapa besar infak saya,
seberapa rajin saya mengaji itu. Misal dalam konteks mengaji ya mungkin untuk yang awam, yang masih pemula seperti saya ini, di bulan Ramadan itu bisa khatam satu Quran itu sudah luar biasa. Tapi banyak teman-teman di luar yang targetnya lebih rajin lagi, misal dalam satu bulan Ramadan tuh bisa khatam 3 kali. Ada juga yang targetnya lebih hebat, yaitu khatam sehari sekali itu. Mungkin itu buat orang-orang yang sebenarnya bukan sudah tidak memikirkan dunia, tapi lebih orang-orang yang sudah dunianya itu sudah bisa dijalankan secara otomatis ya. Jadi dia tidak perlu memberikan effort waktu yang lebih yang normal di bulan puasa. Jadi waktunya itu bisa dilimpahkan untuk khusus fokus di ibadah saja selama Ramadan ini. Lalu tujuan kedua saya adalah untuk membentuk habit itu sendiri, karena ini adalah habit tracker ya. Jadi kalau saya tidak salah ingat di buku yang saya baca, mungkin di bukunya The Power of Habits oleh Charles Duhigg ya. Jadi berapa lama kita harus seberapa lama kita harus memberikan effort agar kebiasaan yang baru itu terbentuk. Nah, seingat saya yang saya baca itu effort yang diberikan itu adalah selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu kita berusaha memotivasi diri secara terus menerus agar kita melakukan habit baru yang kita niatkan. Tapi begitu kita telah melewati periode tersebut, itu badan kita secara otomatis akan melaksanakannya tanpa perlu diingatkan, tanpa perlu ada effort lebih untuk melakukan habit yang baru tersebut. Nah, di sini ya mudah-mudahan effort saya akan berbuah hasil seperti yang saya niatkan di sini. Namun ya mungkin bagi saya pribadi, sebagai pengingat bagi saya pribadi dan juga teman-teman, ibadah dan juga kehidupan bukan merupakan sprint, tapi lebih ke maraton. Jadi buat saya pribadi yang penting grafiknya itu mengalami kenaikan, performa saya mengalami peningkatan. Mungkin sekarang infak harian saya 10.000, tapi tahun depan bisa 20.000 per hari ya. Yang penting konsistennya, yang penting komitmennya. Jadi tidak perlu langsung sehari langsung misalnya 100.000 atau 1 juta per hari, itu luar biasa ya. Memang makin besar makin baik, tapi kita tidak perlu sprint, ibaratnya tidak perlu tergesa-gesa di awal ya. Contohnya seperti yang terjadi setiap tahunnya, itu jika malam tarawih pertama tuh masjid pasti penuh, pasti banyak yang sholat tarawih. Tapi begitu sudah lewat 5 hari, 10 hari, minggu kedua, minggu ketiga itu masjid sepi-sepi dan orang yang sholat tarawih ya itu saja. Nah, ini yang saya harapkan, tidak sprint di awal, tapi lebih ke maraton yang jangka panjang, di mana saya bisa melakukan perbaikan dan peningkatan setiap momennya itu. Sepertinya sekian saja yang bisa saya share kali ini dalam seri belajar Islam kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.